Google Bard, salah satu artificial intelligence yang akhirnya muncul dari Google dan ternyata Indonesia termasuk negara yang bisa menggunakannya. Nah, langsung aja cek di layar. Teman-teman, ini adalah layar dari Google, kemudian teman-teman tinggal mengetikkan saja Google Bard. Teman-teman bisa lihat di sini ada Meet Bard by Google ya. Tinggal diklik aja. Nantinya kita akan masuk ke halaman Google Bard. Di sini teman-teman bisa sign in ya. Dan saya sudah sign in. Nanti muncul seperti ini. Nah, yang menarik adalah di setiap artificial intelligence yang saya lakukan selalu menggunakan kalimat seperti ini. Seorang laki-laki dengan sayapnya sedang minum kopi. Nah, kenapa saya selalu menggunakan itu? Karena baik itu artificial intelligence berupa tulisan seperti ini maupun berupa gambar misalnya, itu selalu saja menghasilkan hal-hal yang abstrak. Karena kalau hal yang tidak abstrak, ya jelas saja pasti muncul ya gambarnya atau pasti muncul keterangannya gitu loh. Sedangkan kalau kita menggunakan kalimat yang absurd seperti ini, maka hasilnya juga akan absurd. Dan di sini ternyata Google Bard bisa menghasilkan penjelasan tentang seorang laki-laki yang punya sayap dan sedang minum kopi, gitu ya. Dan ini ada penjelasannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Namun, ternyata kekurangan dari Google Bard adalah dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Karena saya mencoba untuk menuliskan apa itu Steven, nggak muncul, gitu ya. Jadi bahasanya memang belum ada, gitu ya. Dan nggak apa-apa, teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi kita coba ya. Misalnya kita akan coba menggunakan salah satu bahasa Inggris saja atau keterangan nih. Karena saya adalah seorang penulis cerita horor, maka saya ingin mencoba mencari kisah pembunuhan yang ada di dunia. Jadi kita bisa nulis kisah pembunuhan yang menjadi legenda di dunia. Tentu ini dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita copy saja dan kita pindahkan ke Google Translate. Kita paste, kemudian kita pindah dari Indonesia ke Inggris. Lalu kita copy, kita pindahkan lagi ke Bard, kemudian kita paste dan kita klik yang submit di sini ya. Dan kita akan lihat apakah Google berhasil mengeluarkan ceritanya. Ternyata benar. Yaitu adalah pembunuhan Julius Caesar. Gitu ya. Jadi ini benar-benar menarik sekali. Sedangkan kalau saya coba di chat GPT AI, kadang-kadang nggak muncul teman-teman. Tidak muncul karena apa? Karena menyalahi dari aturan gitu loh. Nah, tetapi kita coba dulu ya udah ya di chat GPT AI. Ini kita buka chat OpenAI, teman-teman bisa lihat. Sudah expired, nggak apa-apa. Kita login aja lagi. Kemudian kita pakai Google, saya pakai email saya pribadi untuk chat GPT AI ini. Kemudian kita pastekan prompt yang sama atau kalimat yang sama. Dan kita akan coba lihat apa hasilnya. Nah, ternyata hasilnya yang keluar adalah yang berbeda. Bukan tentang Julius Caesar. Nah, ini menariknya. Sedangkan di sini, teman-teman kalau di chat GPT AI itu lebih kepada sebuah cerita. Gitu ya. Sedangkan kalau di Bard itu seperti sebuah sejarah. Jadi kita seperti sedang mengetikkan di Google sendiri, namun lebih jelas informasinya. Namun tentu ini kekurangannya, kita nggak tahu sumbernya dari mana kan gitu. Kita bisa klik more, kita bisa klik copy, atau kita bisa melaporkan kalau ternyata informasi ini salah gitu ya. Dan ini ada draft pertama, dan ini ada draft kedua. Nah ini banyak nih, misalnya kita draft kedua. Nah ini ternyata adalah cerita dari William Shakespeare tentang pembunuhan legendaris. Nah ini menarik sekali nih hasilnya ya. Teman-teman bisa coba deh. Kalau yang ketiga, ini sama tentang Julius Caesar ya. Nah ini sama nih, Julius Caesar. Kemudian di panel sebelah kiri, kalau teman-teman klik, ini bisa disembunyikan, di hide seperti ini.
Kemudian bisa kita reset aja ya. Kita coba reset dan kembali ngeblank putih. Baru kita lihat aktivitas kita. Nah, ini ada aktivitas kita. Oke, kemudian ada FAQ seperti biasa. Apa aja sih BART dan bagaimana sih dia itu bekerja? Teman-teman bisa baca di sini. Walaupun dalam bahasa Inggris ya. Kemudian ada update. Ini juga apa sih update-nya? Ini yang menarik ya. Nanti teman-teman juga bisa baca. Kemudian ada help and support gitu ya. Ya, ini juga teman-teman bisa baca nih. Tapi sekali lagi ini dalam bahasa Inggris. Nah, itu aja. Oh, ini ada satu lagi yang ketinggalan. Teman-teman bisa mengubahnya menjadi lebih gelap temanya. Oke? Nah, kembali di sini teman-teman bisa coba artificial intelligence baru dari Google, yaitu Google Bard. Silahkan dicoba dan selamat weekend.